Yang pertama, boleh tidak wanita haid masuk ke dalam masjid? Kadang-kadang kita itu pengen mendengar pengajian. Kadang-kadang kita itu pengen juga mendengarkan majelis taklim, datang ke masjid. Nah, sebenarnya apa sih hukum wanita haid masuk masjid? Kadang-kadang kita bingung. Ustadz A bilang boleh wanita haid masuk masjid. Ustadz B bilang jangan masuk, 7 langkah aja engkau udah berdosa. Ustadz lain bilang boleh, santai aja lah, gitu ya. Maka dalam hal ini, kenapa beda ustadz, beda kajiannya? Karena itu perbedaan mazhab, Bu. Seperti yang sudah sering saya sampaikan. Tentang wanita haid masuk masjid, ada 4 pendapatnya, 4 pula mazhabnya. Dan 4-4 ini ulama mazhab pula. Tentu akhirnya beda manusia berempat ini. Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, beda. Contoh, yang pertama Syafi'i mengatakan wanita haid tidak boleh masuk masjid. Jangankan masuk, 7 langkah saja sudah berdosa. Yang kedua, ada yang mengatakan boleh masuk tapi nggak boleh netes. Nah, kita ulang pelan-pelan ya. Ibu tidak usah ingat mazhabnya, nggak apa-apa. Daripada bingung, ingat aja pendapatnya ya. Yang pertama, ada yang mengatakan wanita haid tak boleh masuk masjid. 7 langkah saja sudah tak boleh. Oke? Yang kedua, ada yang mengatakan boleh masuk masjid wanita haid, tapi nggak boleh netes. Ya pakailah pembalut, kalau netes berdosa. Oke? Hambali. Yang ketiga, wanita haid boleh masuk tapi nggak boleh duduk. Dia keluar lewat aja, atau dia di teras aja. Dia boleh masuk tapi dia nggak boleh duduk, gitu. Yang ketiga mengatakan, yang keempat, boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Nah, apa beda musola dengan masjid? Musola adalah dipakai 5 waktu, tidak dipakai Jumat. Masjid adalah dipakai 5 waktu, dipakai Jumat. Maka dalam hal ini beliau mengatakan boleh kalian masuk musola, tapi nggak boleh kalian masuk masjid. Sebetulnya bagaimana hukum wanita masuk masjid menurut madhab? Hukum lewat di masjid ada 2 pendapat. Satu, madhab Hanafi dan madhab Maliki mengharamkan. Nomor 2, madhab Syafi'i dan madhab Hambali membolehkan dengan syarat tidak mengotori masjid. Artinya darahnya tidak netes ke masjid. Ini hilaf ya. Hukum lewatnya bukan diam di masjid, bukan, tapi hukum lewatnya ada 2 pendapat. Ada madhab Hanafi mengharamkan, madhab Syafi'i dan Hambali membolehkan dengan syarat tidak mengotori masjid. Adapun diam di masjid, tidak ada khilaf di antara 4 madhab ini, semuanya sepakat mengharamkan. Jadi kalau diam di masjid, maka madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i dan madhab Hambali sepakat hukumnya haram. Tidak ada khilaf ya, tidak ada perincian-perincian. Ini ibaratnya hukum wanita haid masuk ke masjid, ittafaqul fuqaha'u min haitsul jumlah. Para ahli fikih sepakat min haitsul jumlah, secara keseluruhan, ala tahrimi dukhulil junubi wal haidi al masjidah, atas haramnya masuknya orang junub dan haid ke masjid, wa tahrimi muksihima fihi, dan haram diam di masjid. Jadi ulama sepakat tentang haramnya orang haid dan orang junub diam di masjid. Ila angkol waqtalafal fuqaha fi jawazi mururil haidi wal junubi fil masjid. Ahli fikih berbeda pendapat dalam kebolehannya orang haid dan junub lewat di masjid. Kalau keterangan sebelumnya itu diam di masjid, maka sepakat ulama hukumnya haram, 4 mazhab sepakat. Tapi kalau lewat di masjid, ini berbeda pendapat. Yang pertama, fadhahabal Hanafiyah wal Malikiyah, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki,
Wa huwa qaulu Sufyan Ats-Tsauri, itu juga termasuk pendapatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, wa Ishaq bin Rahuyah, dan Imam Ishaq bin Rahuyah, ila tahrimi mururil haidi wal junubi fil masjidi, terhadap haramnya lewatnya orang haid dan junub di masjid. Jadi mazhab Hanafi dan Maliki mengharamkan lewat, bukan hanya diam, lewat aja sudah haram. Ini mazhab Hanafi dan Maliki. Yang kedua, wa dhahaba Syafi'iyah wal Hanabilah ila jawazi mururil junubi fil masjidi li hajatin aw li ghairi hajatin. Pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali memperbolehkan orang junub lewat di masjid baik ada hajat maupun tidak ada hajat. Wal aula adamul uburi illa li hajatin, yang lebih baik tidak lewat di masjid kecuali ada hajat. Mengapa kok lebih baik seperti itu? Khurujan min khilafi Abi Hanifah, agar keluar dari khilafnya Abi Hanifah. Wa kadzalika jawazu mururil haidi bi syarti an ta'mana talwisal masjidi. Demikian juga mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali berpendapat bolehnya lewatnya orang haid dengan syarat aman dari mengotori masjid. Kalau ibarat sebelumnya itu membahas orang junub, kalau orang junub pasti aman ya. Maka kalau orang haid ada syarat harus aman dari mengotori masjid. Fa in khafat talwisahu haruma 'alaihal murur. Kalau takut mengotori maka haram lewat di masjid. Jadi mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali sepakat bahwa lewat di masjid itu boleh asalkan tidak mengotori masjid. Ini terdapat di kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid 14 halaman 64. Sekarang mari kita bahas rincian dari Dr. Nela tadi. 1. Beliau mengatakan menurut mazhab Syafi'i wanita haid haram masuk masjid. 7 langkah saja sudah berdosa. Artinya mungkin yang dimaksud karena bahasa Riau mungkin ya, niat melangkah saja sudah berdosa. Padahal dari ibarat yang sudah saya baca tadi, mazhab Syafi'i memperbolehkan orang haid lewat di masjid asalkan darahnya tidak mengotori masjid. Maka apa yang disampaikan Dr. Nela yang mengatasnamakan mazhab Syafi'i tadi adalah tidak benar. Itu adalah hoax. Kemudian yang kedua, menurut mazhab Hambali, wanita haid boleh masuk masjid asalkan tidak menetes. Ini benar ya. Yang ketiga, beliau mengatakan ada pendapat yang mengatakan boleh masuk masjid tapi tidak boleh duduk. Ini beliau tidak menjelaskan mazhab siapa, kemungkinan ya mazhab Maliki atau mazhab Hanafi. Kalau merujuk kepada mazhab Hanafi atau Maliki, maka jelas ibarat yang saya baca tadi, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki sepakat jangankan duduk, lewat masjid saja itu hukumnya haram. Berarti apa yang disampaikan oleh Dr. Nela tadi ini tidak ada dasarnya, alias hoax. Kemudian yang keempat, boleh masuk musola tapi tidak boleh masuk masjid. Saya tidak paham yang dimaksud musola oleh beliau, karena beliau menyampaikan musola itu dipakai sholat 5 waktu tapi tidak pakai Jumat. Kalau masjid dipakai 5 waktu plus dipakai Jumat. Itu bukan takrif dari musola atau masjid. Itu adalah takrif perbedaan antara masjid dengan masjid jami'. Kalau masjid ghairu jami' itu dipakai sholat 5 waktu tapi tidak ditempati Jumat. Kalau masjid jami' itu ditempati sholat 5 waktu plus ditempati sholat Jumat. Itu perbedaan bukan antara musola dengan masjid. Adapun musola dengan masjid itu perbedaannya adalah dalam segi bisa dibuat iktikaf atau tidak. Orang yang mewakafkan sebuah tempat untuk tempat sholat, ini saya wakafkan untuk tempat sholat, maka itu belum tentu masjid. Beda halnya kalau diwakafkan, saya wakafkan tempat ini agar bisa iktikaf, maka otomatis jadi masjid, karena beda ya antara musola dengan masjid. Sudah saya bahas di video yang lain. Kembali kepada pendapat beliau ini, kalau memang beliau yang dimaksudkan adalah masjid ghairu jami' dan masjid jami', boleh masuk masjid ghairu jami', tidak boleh masuk masjid jami'.
Tidak ada ulama yang membedakan antara masjid ghairu jami' dengan masjid jami'. Jadi yang disampaikan Dr. Nela itu tidak pernah saya temukan atau hoax. Jadi kita tahu ya bahwa Dr. Nela ini yang seakan-akan menyampaikan perbedaan pendapat di antara 4 mazhab, ternyata yang beliau sampaikan tidak ada dasarnya, alias ngarang-ngarang sendiri atau hoax. Kalau yang dimaksud Dr. Nela ini masuk masjid itu diam di masjid, bukan lewat, maka tidak usah ada rincian 1, 2, 3, 4, tidak ada. Karena 4 mazhab sepakat diam di masjid hukumnya haram tanpa kecuali. Wallahu alam bisawab.